saudari dan saudaraku umat beriman yang terkasih, memasuki minggu kedua masa Prapaskah, liturgi gereja mengundang kita untuk bermenung tentang perjalanan kita sebagai murid-murid Tuhan. Perjalanan yang ditempuh Tuhan adalah perjalanan dari minggu lalu dari Samaria, minggu ini dari Galilea, melalui Gunung Tabor untuk masuk ke Yerusalem. Para ahli mengatakan destinasi kehidupan Yesus adalah salib. Dan kita manusia biasanya takut dengan salib. Penderitaan sekecil apapun selalu kita usahakan untuk hindari. Apalagi penderitaan yang dialami oleh Yesus, seperti yang kita lihat di atas sana, menderita sampai mati, itu puncak ketakutan bagi manusia. Dan justru melalui pengalaman ketakutan di hadapan kematian, Injil mau memberikan kita kabar sukacitanya bahwa di balik Yesus yang akan wafat ada kemuliaan di balik kita. Dan Injil menampilkan kepada kita peristiwa Yesus dimuliakan di atas Tabor. Supaya apa? Injil membuka mata kita bahwa di balik yang nampaknya mengerikan, yang nampaknya menakutkan, tersedia kemuliaan yang disiapkan Tuhan bagi semua. Saudara dan saudaraku yang terkasih, supaya berjalan bersama Tuhan, saya ajak kita sekalian kembali ke perjalanan bangsa Israel. Bapa dari orang beriman yang kita kenal, Abraham. Perjalanannya jauh dari Haran, dari Ur Kasdim, di negara yang sekarang dinamakan Irak atau Iran. Dulu pada masa Bapak Abraham belum ada negara Iran dan Irak. Sekarang karena politik terbagi dua. Perjalanan itu mengingatkan kita akan apa yang biasa kita kenal dalam istilah modern, transmigrasi. Tapi ini bukan transmigrasi orang sekedar dari kampung-kampung pergi ke Malaysia, pergi ke Papua, pergi ke Kalimantan, dan pergi ke manapun. Ini adalah suatu perjalanan iman. Nah, perjalanan iman yang harus kita ikuti, berjalan di bawah tuntunan Tuhan. Banyak kali kita berjalan dengan tuntunan sendiri, makanya tidak pernah menemukan jalan yang baik. Abraham dipanggil dan dia harus di bawah tuntunan Tuhan menemukan tanah terjanji, berjalan sampai tanah terjanji. Kita diingatkan perjalanan hidup kita harus bisa sampai tujuan.
dan saudari-saudaraku yang terkasih, untuk sampai kepada tujuan itu perjalanannya seringkali berliku, berat, penuh tantangan, penuh kegelapan. Tapi kalau siapa yang rajin untuk membaca seluruh kisah perjalanan Abraham, kita akan menemukan Tuhan selalu memberi terang, selalu memberi jalan keluar. Yang kedua, kita perlu belajar dari apa yang para ahli sebut sebagai transfigurasi. Transfigurasi itu adalah Yesus yang berubah wajah. Dalam Injil itu dikatakan pakaiannya sangat putih. Sampai Injil yang lain mengatakan tidak ada seorang pun tukang cuci di dunia ini yang bisa mencuci pakaian sebersih dan sekemilau itu. Itu adalah yang dinamakan inti dari perjalanan iman kita. Tuhan menghantar kita supaya melalui perjalanan hidup kita yang seringkali sulit, penuh kegelapan, penuh tantangan, penuh kesulitan, kita mampu menangkap kemuliaan Allah. Dan para murid Yesus, Petrus, Yohanes, Yakobus, diminta untuk membuka mata, belajar, melihat kemuliaan Tuhan. Dan saudari-saudaraku yang terkasih, datang satu tahap yang sulit, yang para ahli sebut sebagai transformasi. Petrus, Yakobus, Yohanes sebenarnya segan, enggan, tidak mau masuk lagi ke Yerusalem. Maka Petrus dalam keadaan tidak mengerti mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, betapa bahagianya kami di tempat ini. Kalau Engkau mau, saya akan mendirikan 3 kemah, satu untuk Musa, satu untuk Elia, satu untuk Engkau. Saudara dan saudaraku yang terkasih, 2 tokoh yang disebut di dalam Injil tadi, Musa membawa kita ke Gunung Sinai. Musa berpuasa 40 hari 40 malam untuk mendatangkan hukum-hukum Tuhan yang tertulis sekarang dikenal sebagai 10 perintah Allah. Menjalani 10 perintah Allah sulit. Berjalan menyusuri perjalanan dari Mesir menuju tanah terjanji sulit, dan mereka harus dituntun Tuhan dari waktu ke waktu. Diubah sampai Tuhan Yesus katakan, berdirilah. Seringkali kita cenderung untuk kalau sudah senang, kalau sudah puas, tidak berjalan lagi, berhenti berjalan. Padahal kehidupan menuntut kita harus berjalan lebih lanjut. Tokoh Elia akan mengingatkan kita kepada gunung yang lain yang dinamakan Gunung Horeb dari bagian utara Israel, agak ke barat dekat dengan jalur Gaza yang sekarang. Gunung itu mengingatkan kita tentang kekuatan dari sabda Tuhan yang dalam kesulitan apapun selalu memberi jalan keluar untuk Elia. Saudari dan saudaraku yang terkasih, Yesus mengajak para murid
supaya mereka berani masuk ke kota Yerusalem, berani bersama dia masuk untuk menderita, masuk untuk berjalan di jalan keselamatan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Kita harus berjalan mengikuti dia sambil memanggul salib hidup kita setiap hari. Saudari dan saudaraku yang terkasih, justru nanti di atas gunung yang kita kenal sebagai Gunung Golgota tergenapilah seluruh perjalanan Yesus. Mati dan bangkit untuk keselamatan kita. Mari kita belajar untuk berjalan bersama Tuhan. Selama 40 hari ini, mari kita belajar untuk masuk dalam doa-doa kita, masuk dalam lebih rajin membaca kitab suci, lebih rajin membaca bahan APP, lebih rajin mengikuti pertemuan, dan lebih rajin mengikuti ajakan supaya kita membangun kehidupan. Jangan duduk, jangan tidur, jangan berhenti, karena Tuhan menghantar kita kepada gunung kemuliaan, dan kita harus berjalan bersama dia. Satu rumus yang saya bisa sampaikan untuk doa. Doa kita, kalau kita berbicara dan Tuhan tidak mendengarkan, itu doa yang percuma. Jangan Anda pikir bahwa setiap doa yang kita sampaikan itu Tuhan dengar. Banyak kali karena kita salah minta, dia tidak dengar. Kalau kita berbicara dan Tuhan juga berbicara, itu juga doa yang tidak betul. Kalau kita bicara dan Tuhan dengar, kita sudah di jalan yang benar. Itu pun masih kurang, karena kita harus sampai kepada doa. Tuhan berbicara, kita yang dengar. Itu sudah sampai pada tingkat kemuritan yang luar biasa. Tuhan berbicara, kita mendengar. Nanti kita menjadi seperti Abraham dan semua tokoh iman di dalam kitab suci. Menjadi seperti Yesus yang taat kepada Bapa. Dan tingkat yang lebih tinggi dari situ yang biasa dinamakan doa mistik. Kalau Tuhan diam dan kita diam. Tuhan dengar, kita dengar. Tidak ada kata yang kita ucapkan. Mari kita belajar bersama Tuhan, bersama dia menuju ke Yerusalem kehidupan kita, mendengarkan Tuhan, supaya Tuhan bersabda dan menyelamatkan kita.